Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan materi peran diplomat dalam diplomasi serta karakter dan lain-lainnya. Untuk yang pertama, kita akan memulai dengan definisi diplomat dan cakupannya. Kepada Saudara Azam El-Zahidi, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Ya, jadi dalam diplomat itu ada memiliki beberapa macam definisi. Kita lihat yang pertama yaitu definisi secara epistemologis atau secara bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, secara etimologis itu adalah diplomat adalah seseorang atau seorang aktor yang berperan penting yang langsung berkecimpung ke dalam segala macam urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai satu tujuan yang paling penting, yaitu kepentingan negaranya, untuk mencapai tujuan negaranya. Dan istilah secara terminologis, diplomat itu berarti orang yang cerdas, bijak, dan pandai bergaul. Semuanya itu dilakukan untuk mengupayakan terwujudnya perdamaian dan memelihara persahabatan internasional. Sedangkan pengertian menurut salah satu ahli yang pakar pakar politik yang ada di Indonesia, yaitu Kusumasmoro. Menurut Kusumasmoro, seorang diplomat adalah orang atau aktor yang tugasnya itu untuk mengayomi sesama warga negara di luar negeri. Tidak hanya mengayomi, ya secara lingkupnya memang mengayomi, tapi secara lebih detailnya lagi yaitu ya diurusi segala macam urusan. Nah, seorang diplomat itu menjadi tempat untuk mengadu dan tempat berlindung. Ya, selanjutnya kayak keluarga lah, keluarga kedua di negeri orang sana. Nah, tetapi yang paling penting tuh diplomat tuh harus handal dan cakap dalam mengurusi kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, dan harus mampu menetralkan berbagai informasi hoax atau informasi keliru yang terlanjur berkembang dan menjadi citra buruk bagi tanah air. 20 detik lagi Mas Azam, silahkan. Ya, tentang definisi diplomat, pengertian tadi sudah saya jelaskan, dan selanjutnya tentang kategori diplomat akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Lukman. Selamat pagi. Kemudian saya akan melanjutkan dari Saudara Azam. Kemudian pada kategori diplomat, dalam sejarah diplomasi Indonesia dikenal beberapa istilah diplomat seperti pejuang diplomat dan diplomat pejuang. Nah, dalam kedua kategori ini memiliki pengertian tersendiri, yaitu yang pertama, pejuang diplomat adalah pejuang yang bertugas atau mampu untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai diplomatik, sebagai utusan diplomatik suatu negara. Kemudian ada diplomat pejuang, yang mana diplomat karir yang berjuang dengan gigih di medan yang sulit bagi kepentingan suatu bangsa dan negara. Kemudian ada tiga dari dua tadi itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu diplomat reformasi, intelektual, dan mediagenik. Dalam lima ternyata ada diplomat yang memahami teknologi informasi dan diplomat yang memahami budaya internasional, diplomat modern dan diplomat all around. Terus dalam dalam perannya diplomat memiliki tiga peran, yaitu sebagai komunikator, monitor, dan negosiator. Nah, diplomat sebagai monitor adalah orang yang berfungsi dan bertugas untuk mengobservasi dan meneliti gejala-gejala yang muncul yang bisa menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di suatu negara tertentu. Mulai dari membaca berita atau mendengarkan radio atau menonton siaran televisi di satu negara tersebut. Kemudian diplomat sebagai komunikator adalah seorang diplomat yang perlu senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan pesan yang ditujukan kepada komunikan atau target
dari diplomasi tersebut yang terdiri dari orang-orang asing yang secara psikologis dan ideologis kulturalistik jauh berbeda dengan dirinya. Nah, dalam upaya diplomat komunikator untuk memelihara hubungan baik antar diplomat suatu negara, pertama adalah mengadakan acara olahraga bersama, kemudian mengadakan pertemuan makan malam, kemudian mengirimkan sebuah artikel publikasi, mengirimkan ucapan selamat saat mereka mendapatkan sebuah kebahagiaan atau kesyukuran tertentu. 15 detik lagi, Mas Lukman, acara dan untuk presentasinya. Baik, siap. Kemudian yang terakhir adalah diplomat sebagai negosiator, harus mampu bertindak sebagai monitor dan komunikator. Diplomat juga bertindak sebagai negosiator, sebagai negosiator. Diplomat ditantang untuk mampu menundukkan lawan rundingnya. Demi keberhasilan negosiator, pada bernegosiasi dia harus menunjukkan performance yang menunjukkan kebesaran wibawanya. Sekian, terima kasih yang kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Hasbi Asidiki. Kita akan membahas integritas seorang diplomat itu bagaimana sih? Nah, karena kan sebelumnya ini diplomat ini pada umumnya ialah seorang yang menjadi representasi pada suatu negara tersebut. Nah, sebelum negaranya yang dilihat, maka diplomat tersebutlah terlebih dahulu yang dilihat. Dari segi penampilannya, kepiawaian dalam menyampaikan narasi-narasi kepada negara lawannya, terus kelemah lembutannya, hingga sikap dalam menjalankan tugasnya. Nah, apabila diplomat ini dari awal sudah bagus, maka pembawaan kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh diplomat ini untuk negara ini akan bagus seterusnya. Oke, next slide. Kemudian dalam diplomasi, dalam integritas diplomat juga terdapat cara tersendiri untuk menunjukkan sebuah keintegrasian si diplomat tersebut dengan caranya yaitu diplomasi individual. Dalam praktiknya, diplomasi individual ini mempraktikkan negosiasi seorang diplomat itu sendiri dengan cara menunjukkan beberapa keahlian yang dimiliki serta dinamika kepribadian dari skill komunikasinya sehingga skill mempengaruhi ataupun meyakinkan keadaan pihak lawan atau pihak negara lain yang ditugaskan kepada seorang diplomat. Nah, maka dari dan didefinisikan sebagai diplomasi all out untuk seorang diplomat dengan cara diplomasi individual. Next slide. Kemudian, nah, adapun cara-cara seorang diplomat untuk bisa dia tuh memiliki integrasi seorang diplomat itu dia ini cara menggunakan ada 3 cara umumnya, yaitu mengadakan ceramah dan debat mengenai keadaan negaranya, kemudian mengajak bermain yang secara formal terhadap negara lain seperti dibawa ke lapangan golf bermain golf ataupun diajak keliling sebuah wisata lah gitu. Kemudian yang terakhir ada juga menghadiri undangan yang diadakan oleh negara lain. Itulah tiga contoh untuk menunjukkan integrasi seorang diplomat. Kemudian next. Nah, adapun komponen yang berpengaruh dalam berdiplomasi, seorang diplomat itu harus menunjukkan kebijaksanaannya serta kecerdasannya dalam menjalankan tugas. Kebijaksanaan di sini meliputi dalam pengambilan keputusan dengan pihak negara lain ketika terjadi permasalahan. Nah, kemudian yang kecerdasan ini cerdas dalam menggunakan seni diplomasinya, sehingga bagaimana negara pihak lain ini menjadi terbawa dan teryakinkan oleh seorang diplomat tersebut. Oke, next. Nah, adapun prinsip dan moralitas yang dimiliki diplomat dalam diplomasi ada yang terdapat banyak. Ada adil, anti penindasan, semangat perdamaian, tunduk pada hukum, terus berlangsung secara aman, menjunjung nilai kepatutan dan penghormatan etika, bernilai jujur,
tidak boleh disalahgunakan, tidak untuk provokasi. Ini Baik, merupakan Mas Hasbi, 10 prinsip-prinsip. detik lagi untuk penjelasannya. Kemudian yang moralitas ini terutama mempunyai kapabilitas dan moralitas serta otoritas terhadap negaranya. Tidak melakukan aktivitas mata-mata dan yang paling penting adalah loyal kepada negara tujuan, tidak menggadaikan diplomasi untuk kepentingan negara lain. Oke, next. Ya, terima kasih. Sekian dari apa yang disampaikan untuk integrasi seorang diplomat dalam berdiplomasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saidina Zakir terkait diplomasi Islam ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan atau ikut mempresentasikan presentasi kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik seorang diplomat Islam dan sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang diplomat Muslim. Baik, next slide. Nah, bila merujuk pada buku diplomasi karya Dr. Afzal Iqbal, terdapat beberapa poin yang harus kita tekankan sebagai diplomat Muslim. Sebenarnya diplomat itu bukan hanya mewakili suatu negara, terkadang untuk partikel terkecil itu kita menjadi seorang pendakwah pun termasuk diplomat, bagaimana kita mendiplomasikan atau mendakwahkan nilai Islam kepada seluruh umat ya, dalam artian kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adapun poin-poin atau karakteristik yang paling penting dalam menjadi diplomat Muslim yang baik adalah kita harus memiliki moral, yaitu ada nilai moral yang harus dijunjung, yaitu moral-moral Islam atau akhlak yang sebagaimana Rasulullah contohkan, gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana kita melakukan muamalah dengan sesama manusia, dengan sesama Muslim ataupun dengan kafir. Jadi ada sikap ya ini yang hasanah atau sopan santun. Kemudian kita juga harus menjunjung amanah. Kita sebagai seorang Muslim kita harus menjunjung amanah dan juga menjunjung kebenaran. Selain itu kita harus pandai melakukan pemilihan kosakata yang kita gunakan dalam berbicara dengan lawan bicara kita. Dan untuk mencapai tujuan yang kita kejar atau apa yang kita usahakan, kita harus bersabar gitu ya. Jadi tadrijian jika orang Arab itu mengatakan, yaitu step by step. Di lain sisi kita harus menampilkan kesederhanaan. Sederhana itu adalah kita menggunakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan terakhir kita harus loyal terhadap apa? Yaitu loyal kepada kepentingan Islam. Ya, jadi tidak ada membawa pesan-pesan pribadi, atau bila pun ada pesan yang salah, nah kita tidak akan loyal terhadap tersebut, tapi kita loyal terhadap kebenaran. Hal itu semua dicontohkan oleh Rasulullah serta sahabat-sahabatnya ketika dulu melakukan dakwah Islam, entah itu di Mekah, di Madinah, dan zaman-zaman setelahnya ketika penyebaran Islam. Maka seperti itulah bagaimana atau idealnya menjadi seorang diplomat Muslim yang menjunjung nilai-nilai Islam. Sekian presentasi tentang bagaimana karakteristik dari diplomat Muslim. Baik, selanjutnya presentasi kali ini kita cukupkan. Saya perwakilan dari kelompok 2, saya dari kelompok 2, Zakir Mutakin, kemudian ada siapa? Hasbi Asidiki, kemudian ada Mas Azam, dan terakhir ada Mas Lukmanul Hakim. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.